You are here. 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 As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound our praise, make it loud. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum masuk ke hadiratnya untuk dapat menikmati kasih anugerahnya. Kita awali dengan menaikkan pujian Natal pertama. Khotbah dan salam akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Kami persilakan. Kebaktian kita di minggu Advent keempat ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa
di pagi hari ini diambil dari kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit padaku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Warta Jemaat Minggu 20 Desember 2020. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Saudari Natasha Cindy Hudiono, tanggal 21 Desember, dan Ibu Hernani, 24 Desember. Tuhan memberkati. Stiker HUT ke-100 GKMI. Tersedia 40 lembar stiker HUT GKMI ke-100. Bagi jemaat yang menginginkan stiker tersebut dapat mengambil di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi untuk persiapan baptisan akan dibuka kembali pada bulan Januari 2021. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi dapat mendaftar melalui Sekretariat GKMI Pengharapan. Cuti pengerja. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa Bapak Suseno akan mengambil cuti pada tanggal 22 Desember sampai dengan 3 Januari 2021. Libur cuti bersama pada hari Kamis 24 Desember sampai dengan Minggu 27 Desember dan Kamis 31 Desember sampai dengan Minggu 3 Januari 2021. Hamba Tuhan dan pengerja libur cuti bersama sesuai dengan aturan pemerintah, tetapi tetap melayani atau standby pada kebaktian. Jumat 25 Desember, Minggu 27 Desember, Jumat 1 Januari 2021, dan Minggu 3 Januari 2021. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa kebaktian Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Persekutuan Doa Pagi. Persekutuan Doa Pagi diadakan pada hari tanggal Rabu 23 Desember, waktu 6:30 pagi. Pembawa firman Ibu Rita, pemimpin pujian Ibu Atik Yunus, pelaksanaan melalui Zoom. Persembahan diakonia. Pada kebaktian pagi ini diadakan persembahan untuk kas diakonia. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BCA 7310350111 atas nama Lidiatin Lestari B, dengan melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa dengan nomor WA 085 611 Perayaan Natal GKMI Pengharapan. Perayaan Natal GKMI Pengharapan akan diadakan pada hari tanggal Jumat 25 Desember, waktu pukul 9 pagi. Pembicara Pendeta Edi SS. Tema Natal yang tidak biasa. Dress code atasan nuansa biru,
hijau atau putih. Boleh menggunakan aksesoris Natal. Akan ada foto online bersama. Keterangan perayaan Natal dilakukan secara online. Jemaat menyiapkan lilin asli atau virtual di rumah masing-masing. Jemaat yang ingin mempersembahkan pujian dapat menghubungi Saudari Cevina atau Evangelis Nicholas Evan Setiawan. Mari kita saksikan video berikut ini. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature Jemaat GKMI Pengharapan yang saya kasihi, Natal tahun 2020 Natal yang sangat istimewa buat kita. Kita akan bersama-sama merayakannya dimanapun kita berada. Ingat, catat tanggalnya, Jumat 25 Desember jam 9 pagi. Natal yang tidak biasa. Lomba foto keluarga. Dalam rangka merayakan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, panitia mengadakan lomba foto keluarga bersama dengan tema Natal yang tidak biasa. Pengumpulan foto tanggal 20 sampai 27 Desember. Kirim ke WhatsApp 081230183332 atas nama Evangelis Nicholas Evan Setiawan. Keterangan berikan judul pada foto yang dikirimkan. Masing-masing keluarga mengirimkan satu foto saja. Pengumuman pemenang pada tanggal 3 Januari 2021. Kriteria pemenang: yang pertama, kreativitas; yang kedua, editan yang wajar; ketiga, kesesuaian dengan tema; dan yang keempat, kecocokan foto dengan judul foto. 3 foto terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari GKMI Pengharapan. Perayaan Natal GKMI Pengharapan. Dana yang diperlukan untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru 2021 sebesar Rp8.500.000 dengan perincian. Yang pertama untuk acara sebesar Rp2.500.000, yang kedua berbagi kasih sebesar Rp6 juta, dan persembahan yang telah masuk sampai dengan hari ini adalah Rp4.950.000. Dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp3.550.000. Bagi jemaat yang rindu mendukung dana Natal dapat mengirimkan persembahannya ke rekening BCA nomor 7310350111 atas nama Lidiatin Lestari B dengan memberikan keterangan untuk dana Natal serta melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa dengan nomor WA 0861101181. Dukungan pembangunan sinode.
Jadwal GKMI Pengharapan untuk mengunjungi dan mendukung makan siang pekerja pembangunan kantor Sinode Semarang adalah tanggal 19 sampai 25 April 2021. Kebutuhan dana untuk makan siang pekerja sebesar 8,4 juta, transportasi 4,1 juta, dan total biaya 12.500.000. Adapun keseluruhan kebutuhan dana untuk pembangunan kantor Sinode sebesar 22 miliar. Dukungan pembangunan Sinode terbuka kesempatan apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Partisipasi persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 73103501111 atas nama Lydia Tin Lestari B dengan memberikan keterangan untuk makan siang pekerja pembangunan atau untuk gedung kantor Sinode serta melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa nomor WA 086 11011181. Persembahan untuk pembangunan Sinode. Laporan persembahan untuk dukungan makan siang pekerja pembangunan kantor Sinode dan transportasi Sinode Semarang sampai dengan Minggu 13 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Dana yang diperlukan 12.500.000, persembahan yang telah masuk 6.550.000, dan dana yang masih kurang sebesar 5.950.000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan jemaat. Tuhan memberkati. Persembahan bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 731350111 atas nama Lydia Tin Lestari B dengan melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa nomor WA 085611011181 disertai keterangan. Sedangkan bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri. Setelah itu dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Terima kasih. Demikian Warta Jemaat Minggu 20 Desember. Terima kasih Ibu Enita Kristano. Sebelum menaikkan pokok-pokok doa syafaat, mari kita nyanyikan pujian Ajarku Berdoa PPR 2 nomor 355. Ini doaku
syafaat akan dipimpin oleh Bapak Theodor S. Pribadi. Kami persilakan. Sidang jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang sudah Engkau beri kepada kami ya Tuhan, di mana kami bisa bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Engkau melalui Zoom ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada masa pandemi seperti sekarang ini, Engkau memberikan kepada kami suatu cara untuk bisa tetap bersama-sama bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman ya Tuhan, untuk menjalani ibadah raya bersama-sama, untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dan berbakti bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa untuk kebaktian kami, supaya kebaktian ini bisa berjalan dengan baik, dengan khidmat dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati segala persiapan yang sudah dilakukan oleh para pelayan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati persiapan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka dan juga hati mereka yang tertuju untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebaktian di tempat lain yang juga berlangsung di hari Minggu ini di seluruh dunia ya Tuhan, di mana umat-Mu datang untuk sujud dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan memberkati semua kebaktian yang berlangsung pada hari ini ya Tuhan di seluruh dunia. Pada hari ini kami khususnya ingin berdoa untuk jemaat-Mu di GKMI Pengharapan yang lanjut usia, yang lemah tubuh. Biarlah Engkau kuatkan ya Tuhan, Engkau berikan penghiburan. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau selalu beserta mereka ya Tuhan, hadir bersama mereka, mendampingi mereka sehingga mereka tetap bisa mensyukuri dan menikmati hari-hari mereka ya Tuhan. Khususnya untuk yang lemah tubuh, kami berdoa supaya Tuhan sendiri akan menjamah dan menguatkan mereka, sehingga mereka bisa kembali sehat seperti sedia kala ya Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau, dan bersekutu bersama-sama kami dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami ya Tuhan, yang studi baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya Tuhan, yang jauh dari keluarga, mungkin ada di luar kota juga. Biarlah Tuhan selalu memberikan kepada mereka hikmat, memberikan kepada mereka semangat untuk melakukan yang terbaik dan memanfaatkan waktu yang sudah Tuhan berikan pada mereka ya Tuhan untuk mempersiapkan masa depan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, untuk pekerjaan mereka di masa-masa sulit seperti ini. Kami terus mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Kami juga berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati segala upaya yang mereka lakukan ya Tuhan. Berikan hikmat sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari, menjalankan tugas mereka dan menjadi saksi-Mu baik di tempat kerja maupun di masyarakat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat. Biarlah Tuhan sendiri yang berkati ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa saling mendukung satu sama lain. Biarlah komunitas GKMI Pengharapan juga bisa menjadi sarana untuk kita saling mendukung satu sama lain, sehingga bisa meringankan beban bila mana pada masa pandemi ini, pada masa krisis ini, ada anggota kami yang mengalami kesulitan ya Tuhan secara ekonomi. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kepekaan dan kami bisa berempati dan kami bisa memberikan dukungan kepada sesama kami ya Tuhan.
biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat dan memberikan kepada kami hati yang mau berbagi dan hati yang mau mendukung sesama kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk program-program gereja di GKMI Pengharapan dan juga GGKMI ya Tuhan. Kami khususnya berdoa untuk persiapan Natal dan Tahun Baru yang sudah menjelang ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala persiapan yang kami amati sudah dilakukan oleh anak-anak youth. Biarlah Tuhan memberkati persiapan mereka, pelayanan mereka, memberikan mereka hati yang tulus dan ikhlas untuk melakukan semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Engkau berkati kerjasama mereka sehingga dalam mereka melakukan pelayanan ini mereka bisa melakukannya dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur, dan bisa bekerja sama dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Edi dan Niko yang terus memberikan bimbingan kepada mereka sehingga mereka bisa membantu memberikan nasihat-nasihat yang terbaik sehingga yang dilakukan akan sungguh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami ingat untuk cabang di Sidorejo yang sedang dalam persiapan untuk pendewasaan. Biarlah Tuhan berkati segala persiapan yang berjalan ya Tuhan dan kerjasama antara PIPKA, antara Majelis GKMI Pengharapan dan juga jemaat semua yang ikut mendukung ya Tuhan, juga dengan rekan-rekan kami di cabang Sidorejo. Biarlah Tuhan berkati segala persiapan dan upaya yang kami lakukan supaya pada saat yang tepat proses pendewasaan ini bisa berjalan dengan baik dan akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin mendukung untuk pembangunan sinode, gedung sinode. Biarlah pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk para tukang supaya mereka bisa bekerja dengan jujur, bekerja sama dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang terlibat dalam mengawasi proses pembangunan ini hari demi hari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, memberikan hikmat sehingga mereka bisa mengawasi dengan baik, sehingga proses pembangunan ini juga bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala ya Tuhan. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Engkau sendiri akan membantu gereja-gereja di Sinode GKMI sehingga kami bisa berpartisipasi memberikan dukungan yang terbaik sebagaimana kami sudah berkomitmen ya Tuhan untuk mendukung pembangunan dari gedung sinode ini. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami, khususnya untuk keamanan menjelang pergantian tahun, untuk berbagai acara Natal, acara Tahun Baru. Biarlah semuanya bisa berlangsung dengan aman, tanpa gangguan ya Tuhan. Engkau berikan hati yang mengasihi, yang saling menghormati kepada orang-orang yang mempunyai niat yang kurang baik ya Tuhan, sehingga mereka bisa diingatkan, mereka bisa ditegur, dan mereka bisa kembali kepada jalan yang baik ya Tuhan, untuk bisa saling menghargai, saling menghormati, dan bersama-sama menjaga keamanan sehingga semua acara Natal dan Tahun Baru yang akan berjalan di pergantian tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk para pemimpin, aparat keamanan. Sekali lagi kami berdoa untuk kesehatan, untuk hikmat Engkau berikan pada mereka ya Tuhan. Pada Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, baik di Jakarta maupun di seluruh Nusantara, biarlah Tuhan sendiri memberikan hikmat dan kesehatan pada mereka sehingga mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik ya Tuhan, sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan saja ya Tuhan. Kami berdoa sebagai anak-anak-Mu supaya kami bisa berkontribusi untuk mendukung ya Tuhan dengan kapasitas yang kami miliki masing-masing sebagai masyarakat yang baik.
kami bisa berperan serta untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga keamanan dan berjalannya persatuan, kerukunan di masyarakat di Indonesia ya Tuhan. Khususnya di masa pandemi ini, di mana banyak terjadi kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan ya Tuhan. Biarlah Tuhan membantu agar bangsa kami bisa menjadi bangsa yang bisa menjadi teladan bagi negara-negara lain, karena kami menunjukkan kepedulian satu sama lain ya Tuhan, tidak egois, tapi kami juga bisa menjalankan protokol yang sesuai sehingga permasalahan COVID ini bisa ditangani dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa sehingga jumlah orang yang terpapar tidak terus semakin bertambah. Kami berdoa supaya jumlah orang yang disembuhkan bisa semakin bertambah, dan Engkau bisa memberikan hikmat pada kami semua ya Tuhan untuk bisa menjaga tubuh kami, pola hidup kami, sehingga kami bisa menghindari paparan dari COVID ini ya Tuhan, dan bisa membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang mendunia ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk vaksin yang sudah diterima oleh pemerintah, untuk kebijakan dari pemerintah yang sangat positif, dan juga untuk Pak Presiden yang sudah menunjukkan kepemimpinan ya Tuhan, dengan menyediakan dirinya untuk menerima vaksin. Biarlah kami sendiri juga bisa berkontribusi, bisa berpartisipasi untuk mendukung inisiatif dari pemerintah kami ya Tuhan, dari para pemimpin kami, sehingga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera dilewati dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis. Kami sungguh mengucap syukur untuk kerelaan hati mereka, untuk keikhlasan mereka ya Tuhan, yang mau Tuhan pakai dengan talenta, dengan kemampuan yang mereka miliki ya Tuhan, untuk membantu sesama. Biarlah Tuhan juga yang akan melindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa melayani dengan penuh sukacita. Juga Engkau lindungi mereka dari paparan virus COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan maksimal. Kami ingin berdoa untuk bangsa kami juga ya Tuhan, sehingga kami diberikan hikmat untuk bisa peduli, untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan hidup ya Tuhan, dengan cara pikir, dengan gaya hidup yang lebih baik ya Tuhan, mengambil keputusan lebih baik, dan menjalankan tugas kami untuk menjaga dan melestarikan alam yang sudah Engkau ciptakan untuk kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai bencana yang terjadi, dengan gunung api yang meletus, dengan adanya banjir di berbagai tempat. Biarlah Tuhan berkati First Response Team yang akan membantu sesama ya Tuhan. Mereka yang sudah menyediakan diri untuk membantu mengamankan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka juga kemampuan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik untuk saling membantu satu dengan yang lain, mendukung ya Tuhan, sehingga kami bisa selamat dari segala bencana yang terjadi ya Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kami hikmat dan kemampuan untuk bisa mengantisipasi dan menjaga
berbagai bencana yang bisa dihindari ya Tuhan, dengan kami memilih untuk peduli kepada lingkungan hidup dan kelestarian dari alam yang sudah Tuhan ciptakan buat kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami panjatkan semua doa kami, semua ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya Tuhan, dan ampunilah kami seperti akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Theo yang sudah menyampaikan pokok-pokok doa syafaat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita angkat pujian mujizat itu nyata. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat-Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh Saudari Irma Meliani. Kami persilakan. Selamat pagi semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta EDSS, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama keluarga kami dan beribadah bersama. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta EDSS. Biarlah Tuhan dapat memberkati supaya firman yang disampaikan bukan hanya kami dengar ya Tuhan, tapi bisa kami mengerti, bisa kami pahami, dan bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini akan diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 37. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandor itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Amin. Terima kasih untuk Irma Yani yang sudah berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah minggu Advent keempat. Artinya ini minggu terakhir dari persiapan Natal, dan kita tanggal 25 Desember nanti, ingat tinggal 5 hari lagi, kita akan merayakan Natal yang tidak biasa. Hari ini di Advent yang keempat ini, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seorang perempuan yang bernama Marcia Marx, dia datang ke dokter, dan kemudian dokter itu menyatakan pada dia bahwasanya dia tidak akan punya keturunan bersama dengan suaminya. Ada kondisi-kondisi khusus di dalam dirinya, sehingga menyebabkan dokter itu memberikan vonis pada dia tidak akan punya anak. Tapi kemudian di dalam kefrustasian dia, ada seorang teman, dia memegang kata temannya seperti ini, "Entah bagaimana Tuhan akan menggunakan pergumulanmu dengan ketidaksuburan untuk kemuliaannya." Marcia Marx merasa bahwasannya ada temannya mengingatkan, di dalam segala kondisinya yang ada, itu semua diatur Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian timbullah rasa optimis bagi dia, bahwasanya segala sesuatu itu mungkin terjadi. Dan sejak saat itu, dia lebih banyak minta doa pada teman-temannya ketika berjumpa dengan temannya. "Tolong doakan saya, supaya saya bisa mengandung dan mempunyai anak." Setiap dia berjumpa dengannya, siapapun yang kenal dengan dia sempatkan waktu sebentar berdoa buat dia. Dan dia masih ingat persis si Marcia Marx ketika dia berjumpa dengan anak usia 7 tahun. Kemudian anak itu diminta berdoa bagi dia. Ya karena keinginan yang besar itulah dia minta doa pada anak itu. Dan anak itu berdoa kira-kira demikian, "Ya Tuhan, tolong kirimkan Marcia bayi. Mungkin seseorang bisa memberikannya atau dia bisa menemukannya di jalan." Doa yang polos bagi anak-anak ya. Jadi karena mungkin tahu si anak ini Marcia Marx ini tidak bisa punya anak, maka anak ini berdoa semoga ada orang yang memberikannya di jalan atau dia bisa menemukan anak gitu. Doa yang polos sekali. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, 9 bulan lebih daripada sejak anak itu mendoakannya, Marcia Marx mempunyai anak, dan dia menyambutnya dengan Miracle Mandy. Ini kejadian sungguhan. Anak itu lahir 22 Oktober 1996. Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar daripada hal ini, sesuatu yang sangat hidup di dalam dan dekat dengan kita, bahwasanya keajaiban, kemustahilan, mujizat itu ada bersama dengan kita. Kalau kita melihat itu tahun 96, jadi jauh dari 2000 tahun, kurang lebih 2000 tahun setelah zaman Yesus. Tapi mujizat itu dirasakan oleh Marcia masih ada. Nah, masalahnya adalah orang-orang masih mempertentangkan mujizat itu masih ada atau tidak dengan kategori masing-masing. Termasuk kita yang Kristen sekalipun. Kita juga ada yang mengakui mujizat dan ada yang tidak mengakui mujizat atau mengakui dalam kategori khusus. Yaitu satu cara pandang yang berbeda. Kita tidak bisa menjudge satu dengan lainnya, tapi setidaknya kita punya cara pandang tentang mujizat ini. Nah, kita akan melihat
Bagaimana cerita yang tidak asing bagi setiap kita orang percaya, di mana malaikat Gabriel itu menjumpai Maria yang masih muda, bukan sangat muda. Dia mengatakan kepada Maria secara singkat bahwasannya dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia harus menamai dia Yesus. Dia menjadi anak Allah yang maha tinggi. Itu sesuatu yang luar biasa, berita yang sangat istimewa bagi Maria. Bagaimana seorang yang masih muda, dia berjumpa dengan malaikat, itu sesuatu yang luar biasa, yang dipenuhi dengan suasana ilahi yang begitu kental. Malaikat Gabriel berjumpa dengan dia. Dan kemudian memberitakan bahwasanya dari rahimnya, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Gambaran dia sebagai orang Yahudi. Inilah Mesias. Ya, samar-samar gambaran. Orang merindukan Mesias itu datang. Dan Maria mengerti bahwasanya ketika itu berjumpa dengan dia, di dalam hatinya terbesit, wah, saya adalah seorang perempuan yang dikasihi Tuhan. Dipilih Tuhan. Mesias itu datang melalui rahimnya. Tentu jadi berita yang sukacita bagi Maria. Tetapi kemudian, Bapak Ibu sekalian, disinilah permasalahannya. Bahwasanya Maria itu akan melahirkan atau mengandung anak, tepatnya bukan dari Yusuf suaminya, dari anak biologis dari Yusuf, tetapi dari benih Roh Kudus. Inilah yang menjadi problem besar bagi Maria. Berita pertama, sukacita diterima. Siapa yang nggak mau punya anak yang luar biasa, begitu bukan? Ini anak yang ditunggu-tunggu, anak Allah yang maha tinggi. Tetapi berita yang lain adalah satu hal yang tidak masuk akal bagi Maria. Bagaimana benih dari Roh Kudus itu ada di dalam dia. Tapi sekali lagi perhatikan, kata malaikat di ayat yang ke-37 tadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan sekaligus jadi ingatan kita. Yang mengatakan ini bukan Maria, tetapi malaikat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini satu kalimat besar bagi malaikat yang ditujukan kepada Maria. Mari kita perhatikan. Malaikat Gabriel, kalau dia mengatakan sebab bagi Allah tidak ada mustahil, saya percaya dia pun juga mengalami mujizat Allah. Bagaimana menjadi malaikat yang dibentuk oleh Tuhan secara spesial. Itu mujizat. Bukan manusia dia, tapi malaikat. Tapi kemudian dia mewartakan kepada Maria sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Malaikat itu mengalami sendiri. Dan dia sekarang berbagi berita itu pada Maria. Semuanya itu mungkin. Maria melihat bagian ini. Ada kesulitan tentu. Di dalam pikirannya berkecamuk banyak hal. Apakah mungkin? Tapi ini yang mengatakan malaikat. Tidak percaya, tapi yang mengatakan malaikat. Percaya, tapi dalam pikirannya juga berkecamuk. Mungkin ada tidak percaya. Tetapi Maria menutupnya dengan bagus ayat 38. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya Maria di dalam pergumulannya itu, dia mengamini apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel pada dia. Tapi tentu ada konsekuensinya. Tidak mudah. Ya, oke. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Mustahil itu, kalau saya boleh mendefinisikan secara sederhana, itu di luar kemampuan manusia. Makanya disebut dengan mustahil. Jadi kalau itu kemampuan manusia, itu bukan mustahil. Kita bisa melakukannya. Meskipun ada beberapa orang yang bisa, misalnya dia kuat, dia itu punya satu kelebihan tersendiri. Oke, itu masih dilakukan manusia. Tetapi yang melebihi daripada kemampuan manusia, itulah mustahil.
dan kemudian tidak terjangkau pengertian manusia. Dan itulah mustahil menurut saya. Dan juga sulit diterima akal. Nah, ketika bagian-bagian yang kita bisa melihat definisi sederhana yang coba saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Di luar kemampuan manusia, tidak terjangkau pengertian manusia, dan juga sulit diterima akal. Apakah itu artinya mustahil itu hanya terjadi sewaktu-waktu? Saya mengatakan iya. Tapi sekali lagi, apa yang tidak pernah yang di luar jangkauan kita, itu pun mustahil. Apakah kita hidup dalam kemustahilan? Saya meyakini kita hidup dalam kemustahilan. Karena segala sesuatu yang di luar pikiran kita, itulah mustahil. Dan iman kita pun ada batas-batas di mana kemustahilan itu harus ada. Dan membuktikan dia itu Allah sendiri. Belum lama kita belajar di dalam PWJ yang terakhir, yaitu Allah Tritunggal. Bukankah Allah tidak sepenuhnya bisa dipahami? Sepanjang kita bisa memahami, oke. Tapi ketika Allah tidak menyingkapkannya, maka kita tidak bisa memahaminya juga, bukan? Tapi bukan berarti kita tidak bisa menerimanya. Iya, kita mengerti hal seperti itu. Karena memang dia adalah Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada dalam iman percaya Kristen, saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu semua, kita pun sesungguhnya hidup dalam kemustahilan. Iman percaya kita pun kemustahilan. Nah, kalau kita ingin belajar sesuatu, Thomas Huxley dia mengatakan demikian gitu ya. Yang penting itu bahasanya, ini bahasa saya, coba istilah dari kata itu sudah dipahami benar atau tidak. Jadi ketika saya mengatakan mustahil, Bapak Ibu mengatakan mustahil. Lah, mustahil itu definisinya sama atau tidak? Nah, bagian itulah yang coba saya bersama dengan Bapak Ibu mencoba memahami. Mustahil. Kita akan lihat. Nah, menurut Agustinus dia mengatakan definisi mustahil itu seperti ini. Pertanda yang tidak bertentangan dengan alam, tetapi bertentangan dengan pengetahuan manusia tentang alam. Bapak Ibu sekalian perhatikan. Jadi kalau menurut Agustinus, dia mengatakan bahwasanya ini satu tanda, pertanda. Memang tepat dalam bahasa Inggris itu kata kemustahilan atau mukjizat itu adalah sign, tanda. Jadi pertanda ini yang tidak bertentangan dengan alam, tapi justru pengetahuan kita itulah yang di luar daripada alam, itulah yang sebetulnya yang dari kemustahilan ada dalam pikiran kita yang tidak bisa melihat akan pengetahuan alam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu definisi yang sangat bagus. Jadi alam ini oke, tapi pikiran kita sesungguhnya ini bisa terjadi seperti itu. Tapi yang lebih tajam, lebih kuat gitu ya, katakan oleh Aquinas. Aquinas mengatakan gini, suatu peristiwa yang melampaui batas kekuatan alam. Perhatikan kalau tadi kalau Agustinus adalah pengetahuan manusianya yang problemnya di titiknya di situ. Tapi Aquinas, peristiwa yang melampaui kekuatan alam yang hanya dapat dilakukan oleh kekuatan supranatural. Dalam hal ini adalah Allah. Jadi Aquinas melihat bukan soal manusianya, cara berpikirnya. Oke, itu betul. Tetapi yang lain, Aquinas lebih menekankan, ini ada kekuatan supranatural. Dan itulah Allah. Jadilah definisi yang coba diungkapkan. Misalnya ada beberapa banyak mendiskusikan tentang mustahil ini atau mujizat. Tapi saya pikir dua orang ini cukup melengkapi untuk cara berpikir kita dari definisi daripada mustahil ini. Jadi perhatikan, ini ada di dalam tata kelola pikir kita yang tidak bisa melihat tentang dan melebihi daripada apa yang terjadi alam. Kemudian yang Aquinas adalah ini semua terjadi karena kekuatan daripada supranatural daripada yang dimaksudkan Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan, ketika kita melihat definisi ini, kita melihat bahwasannya
tidak mudah memahami daripada keajaiban ini atau kemustahilan ini. Nah, saya ingin bersama dengan Bapak Ibu sekalian melihat satu orang yang sangat jenius. Ya, dia jenius dan sangat jenius ya. Dia memang pintar gitu ya. Seorang yang bernama Benedict Spinoza. Dia hidup di abad ke-17. Dia mengatakan seperti ini. Kepercayaan kepada mujizat adalah absurd. Maksudnya itu tidak masuk akal. Dia ini seorang teolog. Orang Yahudi Belanda, orang yang pandai, orang yang tadi katakan dia jenius. Tapi di dalam pemahamannya kepada mujizat, dia mengatakan mujizat itu tidak masuk akal. Wow, ini menarik. Ini seorang yang bersama-sama belajar Alkitab, tetapi dia tidak mempercayai mujizat. Bapak Ibu sekalian, buat saya tidak aneh gitu ya, saya tidak aneh. Toh memang ada tafsiran-tafsiran Kristen yang saya juga koleksi gitu ya, di dalam koleksi buku saya. Dia tidak mempercayai mujizat, tetapi dia punya catatan sejarah itu yang bagus. Jadi saya tetap membeli bukunya, tetapi saya melihat bukan soal mujizatnya. Kalau saya baca mujizatnya capek saya. Jadi kalau dia menerjemahkan bagaimana dia menulis tentang Yesus yang berjalan di atas air gitu ya, kan susah, tidak mungkin buat dia ya. Dia menceritakan Yesus itu tidak ada di tengah laut dalam pengertian metal tengah danau, tetapi hanya di pinggir aja. Jadi Yesus masih berjalan sebenarnya di atas pasir aja, hanya sedikit kakinya yang kena air. Kemudian karena itu melihat dari yang tidak dekat, artinya dilihat oh Yesus seperti berjalan di atas, tapi sesungguhnya itu tidak. Nah, itulah cara orang menafsirkan bagaimana tidak mempercayai mujizat. Nah, Benedict Spinoza ini di abad 17. Dia lebih awal daripada yang bukunya saya punya gitu ya. Dia tentunya punya argumen bahwasanya mustahil itu adalah tidak masuk akal. Dia mengatakan demikian. Hanya ada satu substansi yang tak terbatas. Alam semesta itu tidak diciptakan. Tapi Tuhan itu identik dengan alam. Jadi ada satu substansi tidak terbatas, alam itu tidak diciptakan, dan Tuhan itu identik dengan alam. Nah, ini pandangan panteistik. Tuhan itu jadi satu dengan alam gitu. Bapak Ibu jangan bingung dengan istilah yang saya sampaikan, tapi artinya seperti ini. Alam itu ialah Tuhan. Itu cara pandang atau Benedict Spinoza ini mengatakan Tuhan itu alam, alam itu ya Tuhan. Jadi Tuhan tidak mungkin menciptakan alam. Karena esensinya Tuhan adalah alam. Jadi mujizat itu bagaimana? Ya nggak ada. Karena Tuhan itu adalah alam sendiri gitu kan. Nah, makanya kalau Allah yang transenden, Allah yang jauh di sana buat Spinoza, Allah itu dekat dengan kita. Karena Allah itu adalah alam yang bersama-sama hidup dengan kita. Allah tidak berada di luar yang jauh di sana atau selain daripada ciptaan itu sendiri. Allah benar-benar bersama dengan kita. Dan itu cara pandang Spinoza yang ingin mengatakan bahwasannya mustahil atau mujizat itu tidak masuk akal dalam pikirannya. Mujizat adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, kalau melanggar daripada hukum alam, maksud saya hukum alam, artinya juga melanggar Allah. Jadi nggak mungkin masuk akal sekalian ya. Kemudian hukum alam itu tidak berubah. Toh kalau kita melihat dalam keteraturan yang ada, matahari terbit dari sebelah timur, kemudian terus sampai tenggelam sebelah barat, kemudian terus, dan itulah keteraturan. Tidak ada mujizat, nggak pernah matahari terbit dari barat, bukan. Jadi keteraturan itu dia mengatakan hukum Allah tidak berubah. Dan yang ketiga, tidak mungkin melanggar hukum yang tidak berubah. Ya, seperti pahaman tadi, ini sudah ada teratur dan tidak mungkin melanggar. Maka dia mengatakan keajaiban itu tidak mungkin terjadi. Kita pikir, wah, kalau bagi kita yang percaya, kalau sekarang posisi kita percaya mujizat, aneh ya pikiran Spinoza gitu ya. Tapi banyak yang mempercayai Spinoza. Maka kalau kita bicara tentang pendeta, tentang seorang yang belajar
Alkitab. Tidak semua sepakat tentang hal ini. Tidak semua sepakat tentang mujizat ini. Saya tidak boleh menyebutkan satu aliran di mana, tetapi ketika kita kembali memikir tentang kebebasan berpikir kita bisa mudah terjerumus untuk tidak mempercayai mujizat. Kita akan gampang sekali tidak mempercayai mujizat itu. Nah, apa konsekuensinya kalau kita mempercayai daripada argumen daripada Spinoza ini? Yang pertama, Musa itu bukan penulis daripada kitab Taurat. Jadi jadi perdebatan bagi para orang-orang yang belajar Alkitab gitu ya. Saya mempercayai kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ditulis oleh Musa. Meskipun ada catatan gitu, tapi saya meyakini, dan beberapa dari yang percaya dengan saya, kami meyakini yang menulis Musa. Tapi kalau berpikir bebas seperti Spinoza, nggak mungkin. Kan nggak mungkin mujizat itu. Bagaimana Musa bisa menulis cerita tentang awal dunia ini? Nggak mungkin ya, dia ada di mana? Dia belum ada. Nggak mungkin. Tapi saya adalah yang percaya pada Musa, penulis kitab Taurat. Kemudian yang lain adalah menolak kisah kebangkitan dalam Injil. Kebangkitan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana orang yang mati kemudian bangkit? Tidak bisa. Nah, kalau kita sekali lagi percaya pada Spinoza, kita pun terjebak tidak mempercayai kebangkitan Tuhan. Bagi para teolog, pemikir-pemikir Kristen, ini jadi satu tantangan bagi kita, bukan? Kalau kita berpikir bebas, tidak mempercayai mujizat, sesungguhnya kita pun juga tidak mempercayai kebangkitan Allah. Itu adalah mujizat besar. Yang mati bangkit lagi. Tapi Tuhan tidak hanya bangkit, tapi dia kemudian naik ke surga, lebih tidak masuk akal lagi. Bagaimana kita berpikir demikian? Yang ketiga adalah kitab suci, perhatikan ini kalimat yang penting Bos sekalian. Itu berisi firman Allah. Bukan Alkitab adalah Allah. Saya bagian yang mempercayai Alkitab itu adalah Allah, bukan berisi Allah. Jadi kalau berisi Allah, nanti bisa isi yang lain. Jadi Alkitab ini bukan Allah. Tapi saya percaya Alkitab ini adalah Allah. Itulah yang kita percayai. Bapak Ibu sekalian, ini satu jebakan pertanyaan bagi teolog-teolog ketika dia masuk gereja, kemudian coba dites. Ini banyak yang mengatakan, salah satu membahas bagian ini. Apakah percaya Alkitab berisi firman Allah atau Alkitab adalah Allah? Itu satu jebakan gitu. Nah, sekali itu sebutkan satu posisi teologi kita ada di mana. Saya percayai Alkitab adalah Allah. Jadi saya pun dalam bagian ini tidak sesuai dengan argumen tadi Spinoza. Tapi sekali lagi, ini konsekuensi daripada argumen Spinoza. Yang keempat, menyangkal semua mujizat dalam Alkitab. Wow, capek kita. Kalau menyangkal semua, nanti saya akan sebutkan beberapa gitu ya. Kita harus membuat cerita bagaimana yang tidak masuk akal, terima akal kita membuat cerita yang lain. Termasuk bagian ini. Bagaimana menjelaskan Maria itu mengandung dari benih Roh Kudus. Sesuatu yang tidak masuk akal. Akan capek menjelaskan ini. Tapi ya inilah konsekuensi daripada argumen Spinoza. Kemudian para nabi tidak bicara dari wahyu supranatural. Kalau kan nabi itu kan berisi nubuatan-nubuatan. Kita mempercayai bagian itu. Tapi kalau dia argumen dari konsekuensinya dari argumen Spinoza adalah ya nabi itu tidak bicara dari wahyu yang supranatural. Tidak ada. Mungkin itu ya kebetulan aja sama. Kebetulan dan kebetulan. Tidak ada wahyu yang supranatural. Nah inilah argumen. Konsekuensi dari argumen Spinoza. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak mudah untuk menerima kemustahilan di tata pikir kita. Bagaimana kita memahami hal ini? Toh tadi dikatakan di awal, sesama orang percaya pun menerima kemustahilan itu ada yang tidak, ada yang ya. Ya, yang tengah-tengah adalah saya menerima, tetapi dengan catatan khusus, termasuk slide yang Bapak Ibu bisa lihat ini, kemustahilan. Suatu tanda
bahwa Allah adalah Allah. Sign that God is God. Bapak Ibu sekalian perhatikan ini. Jadi suatu tanda bahwa Allah adalah Allah. Saya setuju bagian ini. Tapi orang yang mengatakan ini itu pun tidak percaya pada mukjizat. Jadi mukjizat itu hanya tanda dari Allah sendiri gitu ya. Tanda bahwa Allah itu adalah Allah. Saya setuju bagian ini. Tapi orang yang mengatakan ini tidak percaya mukjizat. Selain itu daripada Allah. Kalau Yesus dia percaya semua. Tentang Tuhan dia percaya semua. Tetapi kejadian-kejadian yang kita lakukan sehari-hari itu bukan mukjizat. Aneh ya. Tapi saya sekali lagi saya pegang yang bagian ini. Karena nanti saya akan jelaskan. Sekaligus saya akan jelaskan. Bapak Ibu sekalian. Tanda bahwa Allah adalah Allah. Ingat aja bagian yang sederhana. Tanda bahwa Allah adalah Allah. Sekaligus saya ingin memberikan pada Bapak Ibu semua untuk kita punya cara pikir tentang mukjizat ini. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Saya menyebutkan dengan zaman Perjanjian Lama, PL, PB, dan kini. Jadi saya coba bagi 3 bagian supaya kita mudah berpikirnya. Di zaman PB, Musa membelah laut terbelah. Mukjizat besar. Matahari berhenti sepanjang hari. Itu mukjizat. Bertentangan dengan alam. Kemudian kapak timbul mengapung. Jadi kapak Elisa itu mata kapaknya jatuh ke dalam air. Kemudian Tuhan perintahkan, kemudian kamu kasih di atasnya tongkatnya atau apa. Kemudian mata kapaknya akan timbul. Jadi tidak perlu ngambil. Tapi ini berlawanan dengan hukum gravitasi dan juga berat jenis seperti itu. Karena harusnya besi itu tenggelam tapi bisa naik. Ini mukjizat. Dan kalau saya ceritakan masih banyak lagi mukjizat. Begitu luar biasa ya. Dan inilah bagian daripada Alkitab kita. Dunia Alkitab kita. Perjanjian Lama itu banyak mukjizat. Dan sekarang kalau kita lihat perjanjian baru khususnya di zaman Yesus. Yesus mengubah air menjadi anggur. Di Kana. Itu Alkitab kita. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia membangkitkan Lazarus. Dan dia berjalan di atas air. Dan ini satu catatan yang tidak lengkap. Tetapi baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu membuktikan bahwasanya mukjizat itu ada. Sampai dengan titik seperti itu. Pemahamannya sama dengan orang Kristen yang punya pandangan mukjizat itu ada, tapi tanda bahwa Allah itu adalah Allah. Dan saya akan membuat cara berpikir saya seperti ini. Perhatikan, perjanjian lama. Kalau kita bicara tentang Allah 3 pribadi, Allah Bapa itu muncul begitu kuat. Kalau saya boleh mengatakan inilah zamannya Allah Bapa. Mukjizat itu terjadi begitu berlimpah. Dan di zaman Yesus, pribadi yang kedua, yaitu Yesus, mukjizat itu berlimpah. Nah, pertanyaan yang coba saya sampaikan pada Bapak Ibu semua, mari kita renungkan. Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan mengutus Roh Kudus tinggal bagi setiap kita. Kita sekarang ini, kalau saya boleh mengatakan ada zaman Roh Kudus. Bukankah dia itu juga Tuhan? Kalau kita menyangkali ini bukan zaman Tuhan, artinya kita berpikir berteologi yang bukan Allah Tritunggal, mungkin Allah Dwitunggal, dan itu enggak ada Allah Tritunggal. Maka daripada itulah saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu semua, di zaman ini saya berpendapat mukjizat itu masih ada dan tetap terjadi sepanjang manusia masih ada di bumi. Satu cara berpikir yang bisa Bapak Ibu mudah pahami, bukan? Nanti kalau Bapak Ibu tanya, Pak Edi percaya mukjizat enggak? Saya sudah sebutkan. Saya mempercayai mukjizat itu masih ada sampai dengan sekarang dan yang akan datang. Jadi posisi saya sangat jelas.
Mari kita coba masuk ke bagian Maria yang didatangi malaikat itu. Saya berikan satu pertanyaan yang menantang kita semua, sebetulnya jawabannya gampang sekali gitu ya. Mana yang lebih masuk akal mengakui Yesus Tuhan dari benih Roh Kudus atau anak biologis Yusuf? Bagi kita yang mempercayai bahwa Yesus ada Tuhan, tentu kita akan lebih mempercayai, masuk akal, Maria mengandung dari benih Roh Kudus, membuktikan dia adalah Tuhan. Betul kan? Ketika kita ada sampai di sana, sebenarnya kita juga ada di dalam kemustahilan, mujizat, dan kita percayakan itu tanda, sign daripada Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, kemustahilan itu tanda bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Benih Roh Kudus yang tinggal di dalam rahim Maria. Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi, disangkal lagi dari iman percaya kita. Nah, masalahnya kan bagaimana akal kita menerima. Lagi di awal lagi, itu melampaui akal pikiran kita. Disitulah tanda bahwa Tuhan adalah Tuhan. Segala sesuatu yang melebihi pada akal pikiran kita bukan berarti itu bertentangan dengan apa yang Tuhan ingin lakukan bagi setiap kita. Tapi yang penting adalah kita memberikan bagian ini aja, tanda bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau saya bicara tentang mujizat, begitu banyak. Tadi di awal pun saya juga menyampaikan itu mujizat yang terjadi tidak lama di zaman tahun 1996, bukan. Tapi belum lama pun saya juga bisa bercerita tentang mujizat yang ada. Saya ingin sampaikan. Ada seorang ibu muda mengandung anaknya yang kedua, tepatnya yang kedua. Ketika dia mengandung, saya lupa itu bulan keberapa saya lupa, tapi sudah lumayan besar itu. Dia terkena serangan atau sakit demam berdarah. HB-nya turun drastis. Orang sakit demam berdarah itu sudah bingung begitu kan. Tapi dengan kondisi hamil itu tidak mudah, semakin sulit. Yang dipikirkan bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga kandungannya. Dia dirawat dan itu tidak mudah begitu. Ternyata cukup berat sakit dari demam berdarahnya. Sampai pada satu kali dokter mengatakan rasanya harus memilih untuk anak itu dikeluarkan atau mempertahankan dengan resiko cacat. Pilihan yang tidak mudah. Dan masih bergumul juga apakah si ibu ini masih bisa melewati masa-masa bahagia di mana dia melewati demam berdarah itu. HB-nya anjlok sangat drastis. Dia berjuang dengan kehidupannya sendiri, tapi juga berjuang dengan anaknya. Di dalam hikmat Allah, perempuan muda ini, kemudian dia pindah ke rumah sakit, dan dia memutuskan untuk terus mempertahankan kandungan yang ada di dalam dirinya. Singkat cerita, dia sembuh dan sehat. Dan dia melanjutkan, dan dia tidak mengambil resiko bahwasanya saya tetap mengandung anak saya. Dan anak itu lahir, tidak ada cacat sama sekali di dalam pergumulan yang begitu luar biasa. Sepanjang berapa bulan tersisa menunggu kelahiran anaknya, ya sangat deg-degan gitu ya. Di dalam ucapan syukurnya, dia memberikan nama anak itu kata miracle. Tidak semuanya ada, tetapi itu namanya bukan satu miracle maksudnya, tetapi dia menyisipkan nama miracle di tengah nama anaknya. Tanda bahwa mujizat Tuhan itu terjadi atas dirinya.
Tanda bahwa Tuhan adalah Tuhan terjadi atas dirinya. Itulah mujizat yang saya sampaikan. Tapi masih ada banyak mujizat, kalau ingin saya ceritakan begitu banyak mujizat. Termasuk saya kalau boleh bagian pada ini, saya juga pernah bercerita bukan? Bagaimana kelahiran anak saya yang kedua, Veve, itu juga ada mujizat besar. Tapi saya tidak ingin mengulangi, Bapak sekalian, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kami tidak menyebutkan nama miracle atau mujizat, bukan. Tapi sebetulnya namanya Veve itu Averina, beruntung. Jadi lebih buat kami lebih mensukai Averina, tapi Averina kok kurang modif, jadi kami modif dengan Averis gitu ya. Itulah sebenarnya kata aslinya adalah Averina, tapi biar tidak carotkan nama Averis artinya apa enggak ada. Tapi kami yang tahu asal usulnya itu beruntung, keberuntungan kepada Tuhan. Nah, itu adalah mujizat kepada Tuhan. Ketika dalam pelayanan yang saya lakukan, saya berjumpa dengan, kalau boleh mengatakan, ini anak yang masih muda, tapi dia punya kelemahan dari fisik dan juga punya keterbatasan di dalam cacat yang dialami. Beberapa kali kami berkunjung pada dia. Tidak mudah untuk memberikan pengertian bagi dia. Tapi kami terus berkunjung sampai pada satu ketika dengan pemahaman yang sederhana dia menerima Yesus Kristus. Saya bersyukur untuk anak ini. Dia mau menerima Tuhan di dalam segala keterbatasan dari pengertiannya. Tetapi dia mengerti ada juru selamat yang penting di dalam hidupnya. Dan dia ambil keputusan besar itu. Tapi cerita itu, ini cerita yang luar biasa. Tetapi ada cerita menarik. Ketika kami berkunjung, saya dengan Burita itu berkunjung kepada dia. Kami belajar firman, tentunya dengan yang sederhana mungkin. Kemudian kami nyanyi gitu ya, kami memberikan pujian ya. Kemudian dia juga, coba kamu pilih lagu seperti itu. Dan dia milihnya lagunya satu terus. Lagu itu tadi dinyanyikan sebelum firman Tuhan. Mujizat itu nyata. Jadi lagu ini sangat berkesan bagi dia. Di dalam segala kondisinya dia berjalan aja susah. Ada keterbatasan bagi dia. Tapi dia meyakini, sampai hari ini pun dia meyakini bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Jadi kalau dia nyanyi lagu ini meskipun tidak jelas seperti itu suaranya seperti apa, tapi dia bisa nyanyikan dengan kesungguhan hati yang keluar dari hatinya. Seolah dia pada waktu dia menyanyikan pujian ini, dia menerima mujizat daripada Tuhan. Seolah, saya katakan seolah. Tapi itu timbul dari imannya. Kami melayani, tapi kami diberkati dengan anak muda ini. Jadi setiap kali kami mengingat lagu ini, kami selalu terbayang dalam pikiran kami, si anak muda ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, bagi kita yang mempercayai mujizat, saya mempercayai mujizat itu, kita akan melihat hidup kita
Perhatikan hidup kita di ke belakang. Bagaimana mujizat itu Tuhan itu terjadi atas diri kita. Kalau kita coba membeda-bedakan, mengkategorikan, apakah tiap hari misalnya kita seperti itu. Ketika kita bangun pagi kita bisa menghirup udara segar, apakah itu mujizat? Ya silakan itu dipilah-pilah tersendiri. Tapi saya meyakini ketika saya dapat bernafas, itu adalah mujizat. Karena Roh Kudus itu ruah, roh, nafas. Tuhan memberikan mujizat bagi saya. Ketika saya bisa bergerak, itu mujizat. Ketika saya bisa berkata-kata, itu mujizat. Ketika bisa melayani, itu mujizat. Dan banyak hal yang di luar pikiran saya, Tuhan sungguh memeliharakan. Tuhan sungguh mencukupkan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin kita punya pergumulan masing-masing. Bahkan saat ini pun kita masih mengharapkan mujizat di dalam pikiran dan doa-doa kita. Tuhan, ini tidak mungkin terjadi. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Maka satu hal yang bisa kita lari, datang pada Tuhan. Kalau depan tertutup, belakang tertutup, samping kanan tertutup, kiri tertutup, masih ada satu jalan ke atas kepada Tuhan. Berharap kepada mujizat Tuhan itu. Mari Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Pergumulan apapun yang Bapak Ibu gumulkan saat ini, percaya mujizat Tuhan itu nyata. Mujizat Tuhan masih ada. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di Advent minggu keempat ini kami diingatkan bahwa sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur, kami mempercayai Allah yang di luar pemikiran kami, yang tak terjangkau oleh pikiran kami, tapi kami bisa menerimanya. Hidup kami bukanlah apa yang sekedar kami pikirkan yang terbatas. Tapi hidup kami adalah bagaimana Engkau memikirkan tentang jalan hidup kami. Bagaimana Engkau menyediakan jalan-jalan bagi setiap kami. Dan seringkali yang menjadi pikiran Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan yang bagi kami adalah kemustahilan. Yang tidak mungkin bisa kami raih, yang tidak mungkin kami bisa dapatkan. Tapi Engkau sediakan, Engkau cukupkan, dan Engkau buka jalan itu. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami semua, jemaat-jemaat-Mu dan juga hamba-Mu, di dalam pergumulan apapun yang sedang kami gumulkan sungguh-sungguh saat ini. Baik kami yang sedang bergumul dengan masalah keuangan finansial, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah keturunan, dan masalah-masalah yang lain yang ada dalam diri kami. Biarkan kami senantiasa berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Kami punya Allah, di mana kami menaruh pengharapan kami pada Engkau. Dan disitulah sesungguhnya kami berharap ada mujizat yang daripada Allah yang Kau izinkan terjadi atas diri kami. Teruslah berdoa, teruslah meminta pada Tuhan, karena mujizat itu masih ada sampai hari ini dan masih ada sampai kapanpun. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar di dalam keterbatasan pikiran kami tetap melihat Tuhan dan meyakini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Antonia yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Antonia. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian hari ini. Sebelum menutup ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita naikkan pujian PPR 2 nomor 83, Bisikan Pengharapan.
Rasuli akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Kami persilakan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan ambil waktu saat teduh. Tuhan berkati.